Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membuat video mengenai bagaimana kita membuat kalimat-kalimat pada subbab latar belakang masalah. Jadi kita ingin belajar bagaimana membuat kalimat yang mendeskripsikan permasalahan ya pada subbab latar belakang masalah. Teman-teman sekalian, permasalahan yang ingin kita tuliskan pada proposal ataupun pada laporan skripsi itu erat kaitannya dengan judul yang kita buat. Contoh misalkan di sini saya sudah mencontohkan dua buah judul. Yang pertama judulnya adalah optimalisasi kinerja dokter gigi melalui pendekatan postur kerja dan biomekanika untuk mengurangi kelelahan otot deltoid. Jadi apa yang barusan saya garis bawahi ini dan tulisannya juga dibesarkan ini ya. Ini adalah permasalahan yang dimunculkan pada judul. Jadi judul penelitian kita selalu terlihat apa masalah yang ingin diselesaikan ya. Pasti ada di judulnya. Contoh yang kedua misalkan usulan penentuan rute truk pengangkut TBS yang optimal dengan metode nearest neighbor dan Clark and Wright Savings di PT ABC Tbk. Apa yang jadi masalah? Ya ini, ya rute truk, rute truk pengangkutan TBS yang optimal. Ini ya. Lupa, apakah itu masalah? Ya berarti existing rutenya itu masih dianggap belum optimal. Ya. Sehingga di sini terlihat bahwa dia si peneliti begitu ya akan mengajukan usulan rute baru yang dia optimis akan lebih optimal daripada yang saat ini sudah dibuat dan dijalankan. Nah, jadi ini ada permasalahan di judul, ini pun ada permasalahan di judul. Nah, kemudian permasalahan ini bagaimana cara kita mengelaborasi dan menuliskannya ya di dalam proposal ataupun laporan skripsi kita. Teman-teman sekalian, ada dua teknik untuk menuliskan permasalahan ya yang biasa dilakukan oleh para peneliti. Yang pertama disebut dengan teori deduktif dan yang kedua disebut dengan teori induktif. Nah, saya akan lebih banyak membahas yang ini, ya, yang sisi kiri atau teori deduktif, karena untuk permasalahan-permasalahan di dunia teknik industri, ya, di eksakta itu biasanya kita menggunakan gaya atau teknik deduktif di sini. Apakah tidak bisa pakai yang kanan? Bisa saja, tapi mayoritas kebanyakan kita itu menggunakan teknik atau gaya deduktif. Ya, jadi kalau deduktif itu nanti diawali dari kita bercerita tentang teori yang menjadi latar belakang permasalahan dan kemudian metode yang kita gunakan ya kita ungkap dulu teori-teorinya secara global, kemudian kita akan menuliskan hipotesis apa ya yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan berdasarkan teori tersebut.
Kemudian kita akan mengungkapkan fakta-fakta permasalahan berdasarkan hasil observasi kita di tempat penelitian, dan kemudian kita akan melakukan konfirmasi ya atau penegasan bidang mana yang menjadi masalah dan akan kita selesaikan. Jadi kalau digambarkan, teori deduktif itu akan terlihat seperti segitiga terbalik ya, di mana bagian awal kita akan bercerita secara global dan kemudian kita ambil permasalahan di bagian tengah sini ya, mulai mengkerucut. Nah, permasalahan itu kemudian akan kita selesaikan sehingga mengkerucut betul, dan goal atau tujuannya itu nanti akan berada di sisi puncak sini ya. Nah, hanya sebagian kecil saja memang yang akan kita selesaikan. Artinya kita hanya berfokus pada satu bagian permasalahan saja. Ya, dan gaya penulisan kita biasanya seperti segitiga terbalik ini. Nah, kalau induktif memang agak terbalik, teman-teman, kalau kita gambarkan dalam model segitiganya ya. Jadi, kalau model induktif seperti segitiga biasa ya, di mana model model penulisannya itu nanti menjadi dari yang spesifik kemudian bergerak menjadi general. Nah, agak sedikit sulit jika jenis penelitian kita yang bersifat problem solving, karena kebanyakan penelitian kita kan memang bersifat problem solving ya, maka agak sedikit sulit kalau kita menggunakan teknik induktif, karena biasanya kalau problem solving ya cara menuliskan permasalahan di subbab latar belakang masalah ya, modelnya nanti model deduktif seperti ini ya, gitu. Nah, poin apa saja yang perlu dituliskan pada bagian latar belakang masalah? Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah mencoba menuliskan beberapa poin apa saja yang perlu kita tuliskan ya di dalam latar belakang masalah. Yang pertama, kita sampaikan pada pembaca apa sih yang menjadi tema penelitian kita ya. Introduce the topic. Kita kenalkan apa yang menjadi tema penelitian kita. Nah, biasanya ketika kita mengenalkan tema ini, kita berbicara dari sebuah isu. Bisa saja isu itu dengan bercerita dari permasalahan di koran, ataupun juga kita bercerita dari situasi di pabrik ya, atau apa. Jadi kita berbicara global di sini ya. Kita memperkenalkan tema penelitian kita. Kemudian dari tema biasanya nanti kita akan mengambil penelitian terdahulu, bisa kita ambil teorinya atau bisa kita ambil bagaimana hasil dari penelitian sejenis yang temanya tadi sudah kita ceritakan di atas ya. Kita ceritakan hasilnya, kita uraikan. Jadi seperti kita mencari dukungan bahwa tema ini tuh sebenarnya juga sudah ada yang pernah meneliti, dan apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang di luar teori, bukan sesuatu yang di luar akal sehat misalkan, karena memang sudah ada ya penelitian terdahulu yang meneliti tentang permasalahan ini. Nah, kita ambil hasil-hasilnya, biasanya kita cuplik ya, untuk mendukung bahwa penelitian ini memang bisa kita lakukan. Nah, kemudian mengkerucut lagi, nanti kita harus menyampaikan apa yang menjadi masalah ya, apa yang menjadi gap. Nah, itu pembahasannya akan mengkerucut ke situ, teman-teman sekalian. Nah, mulai di sini biasanya kita akan berfokus pada masalah yang akan kita selesaikan.
masalah di lokasi penelitian kita. Kita paparkan di tahapan ini ya. Indicate the gap. Jadi permasalahannya. Setelah permasalahannya diuraikan ya, maka kemudian kita sampaikan apa yang akan mau kita kerjakan. Nah, penelitian kita itu dimulai dari sini, ini cerita penelitian. Ya, penelitian kita tentu berdasarkan permasalahan dan tentu nanti didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah kita sampaikan juga di sini. Nanti akan saya sampaikan contohnya teman-teman di slide selanjutnya ya, mengenai poin-poin yang harus kita tuliskan ini. Dan terakhir kita tegaskan ya, setelah kita mengenalkan apa yang akan kita kerjakan pada penelitian kita tegaskan objek penelitian kita, atau biasanya di sini ya berupa kalimat rumusan masalah, atau bisa juga kalimat tujuan ya. Ada dua gaya nanti. Kita bisa tuliskan kalimat tujuan atau kita bisa tuliskan kalimat rumusan masalah ya. Jadi mengkerucut modelnya seperti tadi, dari sebuah yang general, yang global kita sampaikan mengkerucut. Nah, di sini sudah jelas nanti apa yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana caranya teman-teman kita bisa ngambil dari peta konsep ya. Untuk membuat ini kita bisa belajar membuat kalimat dari yang namanya peta konsep. Nanti akan saya sampaikan teman-teman sekalian bagaimana kita membuat peta konsep. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lihat dulu contohnya ya. Bagaimana membuat subbab latar belakang masalah. Ini saya ambilkan dari penelitian dosen kita juga, ya, yaitu dari publikasinya Bu Ida. Nah, dari poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini akan saya coba pretili, ya, akan saya coba detailkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan introduce the topic? Nah, mari kita baca, teman-teman sekalian. Ya. Diawali dari kalimat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah melahirkan beragam website dan aplikasi berbasis web yang dapat diunduh dan digunakan pada smartphone. Jadi ini kan masih global ya teman-teman ya. Tapi kita sudah mulai mengenalkan tema atau topik dari penelitian kita. Tidak akan jauh dari kalimat ini. Ya. Nah, kemudian juga nanti kita lanjutkan teman-teman. Sampai dengan Juni 2017, aplikasi smartphone berbasis Android yang terdaftar di Google Play Store telah mencapai 3 juta. Nah, ini kan sebuah fakta ya. Sebuah fakta yang bukan kita sendiri yang menemukan, tapi biasanya kita mencuplik dari tulisan orang lain. Maka kalau kalimat itu seperti itu, kita menggunakan informasi dari penelitian orang lain, itu perlu kita lakukan citasi, ya. Nah, bagaimana cara citasi itu sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian. Ya, jadi pada intinya citasi referensi itu sangat diperlukan karena itu juga berkaitan dengan etika kita sebagai peneliti, ya, jangan lupa. Kita lanjutkan lagi kalimatnya. Aplikasi berbasis Android berfungsi semacam website, di mana website bertindak sebagai jendela bagi pengguna untuk melakukan interaksi dengan organisasi penyedia layanan aplikasi. Ya, ini juga kalimat yang dicuplik oleh Bu Ida ya, dari publikasi lain. Maka kalimat ini juga perlu dilengkapi oleh yang namanya citasi referensi. Di kalimat ini juga masih general dan masih berupaya untuk mengenalkan apa sih yang akan dilakukan
atau tema ya, tema penelitian yang akan dilakukan oleh Bu Ida ini. Kemudian kalimatnya dilanjutkan dengan banyaknya website serta semakin kompleksnya kebutuhan pengguna terhadap layanan website yang ditawarkan, kualitas website menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian agar website tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pengguna. Sudah mulai mengkerucut, ini pada satu paragraf ini juga sudah mulai mengkerucut dan kita rasakan betul bahwa kalimat yang terakhir ini ya, yang saya beri tanda warnanya ungu ini ya, itu adalah bagian inti dari paragraf ini, dan topik yang nanti akan dilanjutkan pada paragraf selanjutnya itu nanti basisnya dari kalimat di sini nih ya, kalimat yang disitasi dari tulisannya Elangovan. Ya, sekali lagi teman-teman, yang ingin saya sampaikan pada slide ini adalah bagaimana cara kita mengenalkan tema penelitian yang akan kita kerjakan. Di sini masih sifatnya global ya. Belum muncul sebenarnya masalahnya di sini, baru mengarahkan kalimatnya, baru mengarahkan menuju masalah yang akan dijelaskan. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan, saya ulangi lagi adalah teman-teman tolong jangan lupakan etika sitasi ya. Sitasi referensi dari kalimat-kalimat milik publikasinya orang lain yang kita gunakan kembali di sini. Itu jangan dilupakan sitasinya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang teman-teman ya, di sini bagannya sudah nambah, jadi sekarang dikenalkan ke related to current knowledge ya, ke penelitian-penelitian terdahulu. Lupa di sebelumnya itu sudah ada di sini sitasinya ya, sitasi terhadap penelitian terdahulu. Betul, sudah ada sitasi ke penelitian terdahulu. Tapi sitasi yang dimunculkan pada slide ini lebih pada sitasi yang masih jadi kalimat pengantar ke tema. Nanti teman-teman akan lihat perbedaannya. Sitasi yang ada di slide sekarang muncul di layar teman-teman sekalian, itu sitasinya akan berbeda ya dengan kalimat yang tadi sudah kita bahas. Mari kita lihat. Untuk mengevaluasi kualitas website, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu ITLQ, WebQual 4.0, SiteQual, dan NetQual. Ya, dan kalimat ini disitasi dari penelitiannya Bresos dan Nantel ya, dari tahun 2008. Ini adalah sebuah penelitian yang kita ambil di sana ya. Ada informasi bahwa untuk mengevaluasi kualitas website ada banyak metode. Nah, kan mulai mengarah nih. Jadi bukan hanya sekadar untuk pendahuluan dalam rangka memperkenalkan tema penelitian, tapi sudah mulai mengkerucut sekarang. Ya. Ada informasi baru di sini, yaitu metode-metode untuk menilai atau mengevaluasi kualitas website. Dari 4 ini kemudian diarahkan ke satu nama metode ya. Kita lanjutkan kalimatnya. Penelitian ini menggunakan metode WebQual 4.0, ada di sini ya, yang dikembangkan oleh Barnes dan Vidgen pada tahun 2003. Hal ini didasari oleh alasan bahwa skala pengukuran dalam WebQual 4.0 telah tervalidasi untuk mengukur kualitas layanan website, sehingga WebQual 4.0 menjadi satu metode yang paling banyak diterima dan diaplikasikan oleh banyak peneliti. Ya, ini disitasi dari penelitiannya Barnes dan Vidgen 2005.
Oke, begitu teman-teman, terasa ya bedanya bahwa citasi di sini itu mulai mengarahkan pada satu metode yang akan digunakan. Dan di sini pun sudah dinyatakan ya. Nah, ini penelitian ini akan menggunakan metode WebQual 4.0. Nah, kemudian dikuatkan alasannya mengapa menggunakan ini. Nah, teman-teman mohon sekarang mulai belajar ya, belajar membuat kalimat, kemudian belajar untuk mengkorelasikannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menguatkan kalimat kita. Apa yang saya contohkan dari kalimat Bu Ida ini sangat bagus untuk teman-teman resapi dan kemudian teman-teman tiru bagaimana cara membuat kalimatnya. Kita lanjutkan lagi. WebQual 4.0 pada dasarnya digunakan untuk mengukur kualitas website komersial. Namun, dalam perkembangannya, WebQual 4.0 juga telah digunakan untuk mengukur kualitas layanan pada berbagai jenis website sebagaimana yang dilakukan oleh Park. Nah, ini Bu Ida mulai menunjukkan ya. Mulai menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Jadi ada satu ini ya, dilakukan oleh Park, yang kedua dilakukan oleh Mediawati dan Mabruri, yang ketiga oleh Elangovan, yang keempat oleh Hasanov dan Halid, kemudian Sastika dan Saifullah dan Sumantri. Yang menarik, Bu Ida juga mengurutkan teman-teman sekalian, mengurutkan keterbaruan penelitian terdahulu yang dicuplik oleh Bu Ida. Jadi walaupun sama temanya yaitu menggunakan metode WebQual, nah, Bu Ida mengurutkan dari tahun yang paling tua hingga tahun yang paling terkini. Nah, silahkan teman-teman nanti meniru bagaimana cara menuliskan publikasi-publikasi terdahulu ya, bagaimana caranya. Nah, ini sudah saya tampilkan ini contohnya ya. Nah, teman-teman bisa meniru. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, sekarang ya di sini mulai ditutup langsung tiga poin ya. Indicate the gap, permasalahannya, kemudian introduce your work, penelitian kita seperti apa, dan kemudian state question dan objektifnya ya, langsung nanti akan saya tunjukkan bagaimana, apa sih yang jadi masalah ya, dan kemudian penelitiannya seperti apa, dan terakhir yang menjadi question dan objektifnya itu bagaimana. Nah, di sini teman-teman sudah saya beri warna ya. Namun demikian, WebQual 4.0 belum pernah digunakan untuk mengukur kualitas aplikasi smartphone berbasis Android. Nah, Bu Ida mulai mengarahkan ke gap ya. Jadi permasalahannya tuh belum ada nih sekarang penelitian orang lain terdahulu yang menggunakan metode WebQual. Tapi kan kalau teman-teman masih ingat, metode WebQual itu semuanya diterapkan untuk mengevaluasi halaman-halaman website. Nah, sekarang Bu Ida akan mencoba, dan ini sekaligus menunjukkan keterbaruan atau novelty ya. Belum pernah ada penelitian lain yang menggunakan metode WebQual tapi digunakan untuk mengukur kualitas aplikasi Android. Nah, ini bagus, menjadi permasalahan dan sekaligus menunjukkan novelty-nya. Ya, keterbaruan, keunikan. Ada nilai yang dibawa oleh publikasi Bu Ida ini, ya. Nah, selanjutnya kalimatnya, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang penerapan WebQual. Nah, ini kan sudah introduce your work ya, memperkenalkan penelitian kita. Apa yang akan dilakukan dalam penelitiannya ini? 1. Menerapkan WebQual pada aplikasi smartphone berbasis Android untuk menilai. Nah, nanti di sini ya, ini juga sekaligus di sini. State Research Objective.
untuk menilai apakah bisa, ya, metode WebQual 4.0 ini valid digunakan untuk menilai kualitas layanan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, selain pada website. Kalau penelitian terdahulu yang tadi ada di sini sebelum-sebelumnya, itu kan semua website ya. Nah, di sini Bu Ida akan mencoba menerapkan WebQual pada aplikasi, bukan hanya website. Ya. Nah, di sini Bu Ida mencuplik lagi kembali menguatkan apa yang akan dilakukan, kembali menerapkan ini, menginformasikan penelitian sebelumnya, ya, dalam rangka menguatkan kalimatnya. Penelitian Loyacono et al. DKK ya telah membuktikan bahwa kualitas website itu sangat berpengaruh positif terhadap keputusan pengguna untuk mengunjungi kembali, ya, reuse, mengunjungi kembali website tersebut. Ini kan sebagai penguat ya kalimat ini ya teman-teman. Dan terakhir, sebab latar belakang masalahnya ditutup oleh kalimat, oleh karena itu, selain menilai kualitas aplikasi, apa yang akan dilakukan? Ini kan menggunakan WebQual untuk menilai kualitas aplikasi, ya. Penelitian ini juga ingin menguji apakah terdapat pengaruh antara kualitas aplikasi halal MUI terhadap keinginan pengguna untuk menggunakan kembali aplikasi tersebut. Jadi apa yang disampaikan di sini itu sudah dilakukan semua oleh Bu Ida dalam kurang lebih 3 paragraf, dalam kurang lebih 3 paragraf subbab latar belakang masalah. Ya, begitu teman-teman sekalian, bagaimana cara kita membuat subbab latar belakang masalah yang poin-poinnya terdiri dari beberapa kotak yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara, kalau ini kan sudah ditunjukkan contohnya. Sekarang mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membuatnya kalau kita dari nol, belum pernah ada. Nah, sekali lagi sebelum saya lanjutkan, disinilah pentingnya teman-teman harus banyak-banyak membaca jurnal ataupun penelitian skripsi yang sejenis yang sudah ada. Sekarang ini di era teman-teman sangat dimudahkan ya. Semua penelitian, semua skripsi itu dengan hanya kita bermodalkan browser, kita bisa mendapatkan semua terbuka, bisa kita akses. Tinggal kita sendiri yang harus berupaya untuk membacanya dengan detail. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara kita membuat kalimat latar belakang masalah tersebut. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa salah satu caranya adalah dengan menggunakan peta konsep atau mind mapping. Ya, di sini sekarang saya beralih menggunakan tema lain ya teman-teman, bukan dengan judul penelitian atau tema penelitian Bu Ida yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat di sini sekarang yang menjadi inti masalah ya adalah diabetes mellitus. Ini yang menjadi inti masalah. Ya, atau penyakit gula, diabetes mellitus ya. Diabetes kalau kita mengenal. Ini yang menjadi inti masalah teman-teman sekalian. Nah, kemudian ya, kalau kita ingin meneliti tentang diabetes, nah, maka apa yang perlu kita uraikan? Nah, kita harus cari penyakit ini, fakta-faktanya itu apa saja. Nah, itu bisa menjadi variabel penelitian. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Ada fakta 1 yang ditemukan dari penyakit ini. Ini 1 ya.
Penyakit diabetes ini biasanya kalau ada penderita yang sudah terkena penyakit gula, ya, diabetes mellitus, maka penyakit itu ya akan ada terus seumur hidupnya. Nah, itu fakta satu. Terus fakta kedua apa? Kalau ternyata berat, ya, ini kan ada level-levelnya ya, diabetes mellitus itu. Kalau ternyata berat penyakitnya, ada fakta lain, yaitu pada penderita yang sudah cukup kronis, ya, sering terjadi komplikasi di sini. Ada fakta kedua yang kita sampaikan nanti ya. Jadi selain seumur hidup, ada fakta sering terjadi komplikasi. Kemudian fakta yang berikutnya ya, pada penderita sering ditemukan prevalensi tinggi. Nah, ini. Dan yang terakhir fakta dari penyakit ini adalah ternyata pengobatannya itu cukup mahal, teman-teman. Ya, selain mahal dan dia awet ya. Jadi seumur hidup orang yang menderita diabetes mellitus itu harus ketergantungan sekali dengan obat. Ini fakta. Fakta-fakta ini nanti kita sampaikan. Jadi setelah kita temukan masalahnya, kita buat fakta-fakta ini kita buat seperti ini saja ya. Nah, seumur hidup gitu. Sering terjadi komplikasi. Nah, jadi kita tuliskan dulu terkait ini. Nah, fakta berikutnya yang kemudian ini nanti akan kita jadikan hipotesis ya. Fakta berikutnya ternyata ada juga nih orang-orang tua pada daerah tertentu begitu. Kita menemukan pada daerah tertentu orang-orang tua mungkin di daerah itu tidak ada penderita diabetes mellitus, atau mungkin ada dan ternyata mereka selalu mengkonsumsi ini sebagai pengobatan alternatif. Ya, mengkonsumsi daun jut katanya. Nah, kita menemukan fakta lain yang fakta itu menarik untuk kita jadikan hipotesis baru ya pada penelitian yang mungkin saja bisa kita jadikan penelitian. Nah, dari sini, ternyata dari fakta yang kita jadikan hipotesis ini, maka kita upayakan, ya, menjadi permasalahan lain. Nah, kita cari lagi fakta apa yang ada pada hipotesis tersebut. Nah, misalkan di sini, fakta pertama di sini ya, disebutkan bahwa pengobatan diabetes mellitus dengan daun jut itu ternyata orang-orang tua itu sudah mengenalnya. Nah, ini jadi ada fakta satu lagi. Jadi kalau ini fakta di masalah ini ya, ini fakta di inti masalah. Nah, yang ini yang saya tuliskan di sini ya. Nah, ini adalah fakta yang ada di hipotesis yang akan kita lanjutkan penelitiannya. Dan ternyata fakta ini ada sesuatu yang bertolak belakang. Nah, itu menjadi suatu hal yang nanti akan kita uji. Kalau di atas di sini disebutkan pengobatannya mahal, ini ya, pengobatannya mahal. Kalau pakai daun jut karena mudah didapat, maka bisa dibilang pengobatan itu murah. Nah, dari sini nanti muncul pertanyaan, benarkah demikian? Bagaimanakah itu? Amankah ya alternatif ini? Nah, di sini nanti menjadi kita uraikan menjadi tema penelitian yang akan kita lakukan. Jadi begitu cara membuat peta konsep. Ya, kita lanjutkan, teman-teman. Setelah kita membuat peta konsep seperti ini, maka kita coba ya membuat kerangka paragraf. Nah, misalkan di sini ya berdasarkan peta konsep yang tadi sudah kita bahas. Maka yang pertama ya kita membuat ini bisa saja kerangka ini nanti kita utak-atik, tapi kemudian nanti kita susun lagi sehingga misalkan yang di atas ini menjadi paragraf 1 dan terus turun ini menjadi paragraf selanjutnya. Kita upayakan agar
tema paragraf ini, kerangka paragraf ini menjadi satu alur cerita yang mengalir, ya. Idenya itu ngalir, seperti aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Kan nggak ada sungai itu yang bulak-balik, ya. Nah, kita kalau bikin kalimat itu sering bulak-balik kayak begitu, nggak kayak sungai. Nah, kita upayakan di sini, kita hilangkan kebiasaan buruk kita yang membuat kalimat nggak nyambung kayak begitu, tidak mengalir. Dengan kita buat kerangka paragraf, maka kita upayakan agar kalimat kita bisa seperti aliran sungai, mengalir, enak dibaca. Nah, di sini ya kita tuliskan misalkan kerangka paragrafnya, pengobatan penyakit diabetes itu mahal, ya. Kan tadi ada tuh di peta konsep ya, menyebutkan bahwa pengobatannya mahal. Nah, kemudian sambungkan kerangkanya. Perlu dicari pengobatan alternatifnya, ya. Nah, selanjutnya kalimatnya bisa kalimat selanjutnya atau bisa juga ini paragraf selanjutnya. Secara tradisional masyarakat menggunakan daun juwet sebagai alternatifnya. Nah, di sini nanti kita buatkan kalimat-kalimat pertanyaannya. Benarkah daun juwet ini bisa jadi solusi? Bagaimana caranya agar daun juwet ini bisa jadi solusi? Ya, apakah bisa dijadikan lalap, dimakan mentah, atau harus bagaimana? Nah, itu ya kita buat di sini. Kerangka apa yang akan kita tuliskan. Tentu nanti ketika kita menuliskan ini juga kita harus sambil mengumpulkan informasi-informasi dari penelitian terdahulu yang sudah ada. Nah, jadi bekerjanya ya secara paralel. Ya kita coba buat kerangka ya sambil kita memperkaya wawasan kita dengan membaca penelitian-penelitian terdahulu. Kita lanjutkan lagi kerangkanya. Nah, setelah muncul kalimat amankah alternatif ini, perlu diteliti apakah memang betul daun juwet ini dapat menurunkan kadar gula darah. Terus kita lanjutkan lagi kerangkanya, ya, menguji ekstrak daun juwet untuk menurunkan gula darah. Nah, sekarang kita fokuskan, kan kita mau membuat pengobatan alternatif yang lebih murah, ya. Nah, sekarang bagaimanakah yang paling ekonomis, ya. Kemudian selain kita cari ekonomisnya juga, ya karena ini alternatif, kalau yang obat medis kan sudah jelas, sudah ada penelitiannya, sudah ada teorinya. Kalau minum obat medis, maka nanti turun sekian persen. Ya. Nah, yang alternatif ini kan belum ada nih penelitiannya, turun berapa persennya itu. Nah, disinilah penelitian ini bermanfaat. Dan juga sekaligus menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada penelitian ini. Tadi kan di poin-poin di sini sudah dijelaskan ya. Nah itu. Jadi begini kira-kira teman-teman membuat peta konsep tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya dan kemudian peta konsep itu kita rubah menjadi kerangka paragraf. Kira-kira seperti ini caranya. Nah, sekarang teman-teman sekalian yang menjadi tugas dari teman-teman sekalian adalah saya menyediakan 2 buah artikel ini ya. Saya menyediakan 2 buah artikel. Tolong teman-teman baca artikel tersebut. Bacanya ya baca secara keseluruhan dan kemudian terkhusus lagi teman-teman fokuskan pada bagian penjelasan atau pemaparan latar belakang masalah ya dari artikel tersebut. Kemudian saya minta nanti teman-teman buat peta konsepnya ya. Peta konsepnya saja, tidak perlu sampai kerangka paragrafnya karena dari contoh ini, contoh artikel ini saya ingin teman-teman
mempelajari ya bagaimana si penulis tersebut membuat alur cerita masalah yang nyambung dan mengalir dari paragraf 1 hingga paragraf akhir. Jadi saya minta teman-teman membaca dari publikasinya dosen-dosen kita. Peta konsep ini dalam rangka teman-teman mempelajari ya dan memahami apa yang tadi sudah saya sampaikan di sini. Dan kemudian PR berikutnya adalah teman-teman buat peta konsep pada laporan skripsi yang selama ini sudah menjadi tugas teman-teman sekalian. Ya. Nah, peta konsep ini benar-benar teman-teman buat dan kemudian lalu teman-teman konversikan menjadi subbab latar belakang masalah yang baik dan benar. Jadi nanti subbab latar belakang masalah bukan lagi miliknya dari si autor ya yang lama, tapi nanti subbabnya itu sudah benar-benar karya teman-teman sendiri karena teman-teman sudah buat peta konsepnya dan sudah teman-teman usahakan untuk konversikan menjadi kerangka paragraf. Dan kemudian kerangka paragraf itu teman-teman buat menjadi kalimat yang baik dan benar. Yang alur ceritanya juga mengalir, enak untuk dibaca. Ya, itu sehingga nanti target dari pertemuan ini adalah teman-teman mampu membuat subbab latar belakang masalah seperti Bu Ida ini ya. Ya kalimatnya itu enak dibaca, ya permasalahannya itu nampak jelas, apa yang akan dilakukan pada penelitiannya itu juga jelas ya, detail. Orang lain bisa paham dengan membaca tulisan kita. Kemudian secara etika juga kita benar dan mampu untuk menuliskan sitasi-sitasi yang benar. Begitu ya teman-teman, semangat, silahkan dipelajari, dan saya harapkan nanti teman-teman betul-betul sudah mampu membuat subbab latar belakang masalah dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya minta teman-teman benar-benar melakukannya sehingga target ini bisa tercapai dengan baik ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.